Ya, Miss, saya ada problematika dalam rumah tangga. Saya digugat oleh istri saya di Hongkong sana. Sedangkan saya ngasuh anak-anak di rumah. Terus? Nah, Agustus kemarin dia ada problem komplainan kerja, merokok dalam ruangan dan bermain handphone terlalu sering ketika jam kerja. Merokok dalam rumah majikan? Nah, selang 1 minggu, istriku itu notice ke bosnya langsung dari pihak PT. Dan aturan kemarin tanggal 4 itu pulang. Dia sudah menggugat saya dari sana. Dan dari itu saya diblok sama beliau. Tetapi saya cek sampai saya bikin akun tag di TikTok beliau, itu masih aktif di TikTok. Dan nggak mau pulang ke rumah. Begitu, Mas. Jadi saya aja masih menghadapi persidangan, saya sesinya bertahan karena saya ingin memperjuangkan hak anak, begitu. Maksud saya mengikhlaskan. Kalau memang sudah nggak mau dengan saya, nggak mau hidup berumah tangga dengan saya cuma minta kepada beliau pulang dulu, tengoklah anak. Tapi ketika di tengah perjalanan saya malah nggak mau pulang dan sampai mengancam, istilahnya itu sudah nggak mau ketemu ke keluarga dulu. Terus? Nah, ini saya masih menghadapi persidangan. Saya ingin mencari atau mengecek sebenarnya istri saya sudah di Indonesia apa masih di sana. Terakhir kemarin tanggal 5 saya telepon, saya mengalami keberuntungan karena beliau itu selalu emosi. Saya bujuk rayu dalam artian cobalah tengok anak, orang tua menunggu di rumah, tapi tetap nggak mau. Berapa lama sih istrimu di Hong Kong? Baru 10 bulan, Miss. Sebentar. Dan baru kali pertama. 10 bulan di Hong Kong ngerokok di rumah majikan. Iya, itu pun saya diberitahu dengan ibu beliau. Ibunya kan juga di Hongkong juga. 10 bulan di Hong Kong rokok di rumah majikan. Oke. Terus dia sekarang nge-break nggak mau Iya. pulang. Iya, dia udah notice sama pihak PT dengan alasan ada problematika dalam rumah tangga. Saya ada buktinya di sini. Kemarin saya dikasih sama majikan nih. Itu udah tanda tangan. Aturan kan sudah pulang. Tapi ya entah jujur atau enggak ya, tapi kata saya telepon tanggal 5 kemarin. Jangan cari saya kalau anak ini kamu masih tetap maju ke pengadilan, aku nggak bakal pulang dan mengancam. Kalau kamu belum transfer 20 juta ke saya nggak mau pulang. Maksudnya siapa transfer uang? Kamu nyuruh dia transfer apa dia transfer kamu? Istri saya minta transfer ke saya. Loh, yang kerja sana kok yang malah untuk transfer atau ke Indonesia, itu konsepnya itu. Ketika ya saya mengizinkan dia karena untuk merampungkan rumah toh, makanya yaudah aku di rumah pun saya tetap nanti bekerja. Intinya kita tuh ada problematika karena memang sebelumnya ya jujur saya pernah mengakui satu kesalahan yang istilahnya tuh malu banget lah. Untuk dibeberkan ini saya pernah memakai jasa LC atau wanita penghibur. Intinya kita ada polemik sebelumnya, cuman saya sudah berdamai dengan beliau. Misalnya saya izinkan beliau buat berangkat, nggak tahu malah dia juga begitu. Oke, intinya dulu kamu pernah pakai LC, istrimu tahu, dan sekarang istrimu gugat cerai gitu. Ya. Iya, intinya ini pun pihak laki-lakinya saya bilang katanya sudah tidak ada berhubungan lagi semenjak saya nelfon si laki-lakinya ini. Ada kucingnya lah, intinya begitu nih. Dapatnya di TikTok karena dia sering live di TikTok begitu.
Yang saya sayangkan begitu, kalau memang sudah nggak mau berumah tangga dengan saya, kenapa kok nggak mau pulang ke rumah? Masa nggak ngeliat anak-anak dua ini di sini loh. Oke. Bingung nih saya ngomongnya. Karena pertama kamu melakukan kesalahan, terus sekarang istrimu mungkin balas dendam dalam hatinya. Bisa dibilang seperti itu? Tidak, intinya begitu. Tidak betul. Oke. Ah, bingung saya jadinya ini kalau masalah kayak gini nih. Jadi dia tuh kayak seakan-akan tuh udah nggak mau. Udah nggak mau sama kamu. Iya. Yang kedua, kok kenapa nggak mau pulang, ini udah 10 hari saya cari-cari. Ya justru saya sampai stres lah. Udah ngurus di persidangan, ngurus anak di rumah, nyambi bekerja, nyambi ngurus surat eksepsi yang di pengadilan, dan lain-lain. Tapi kamu dan dia Ini sudah ini setuju saya untuk juga cerai. ingin kerja kembali. Sudah setuju untuk cerai. Belum, Miss. Saya masih bertahan di sini, Miss. Oke, Kasih sebentar. anak-anak. Oke, kamu bilang kasihan anak. Tapi kenapa kalau saat kamu bersama Elsie, kamu tidak mikir kasihan anak? Iya, saya udah bertobat, saya udah berjanji tidak melakukan hal seperti itu lagi, sudah tak pecahkan masalah. Jika saya melakukan lagi, ngerti. Saya iya. paling bingung itu kalau kamu sendiri punya kesalahan, terus sekarang istrimu balas dendam. Bingung saya mau ngomongnya seperti apa. Ngerti nggak? Bayangkan dia kalau kerja ke luar negeri, ngerokok di rumah majikan. Iya. Padahal itu tidak boleh. Suami saya aja ngerokok, tapi suami saya itu tidak pernah merokok di dalam ruangan. Tidak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah merokok sih. Lah iya, karena berarti betapa stresnya karena kamu mungkin karena kesalahanmu gitu loh. Saya tidak berani ngomong apa-apa ya. Tapi intinya adalah apa yang bisa diomongin ya? Bingung saya. Terus sekarang masalahnya ada di mana nih? Sebentar kalau boleh tahu. Maunya apa ini? Kenapa? Maunya seperti apa nih? Cerita sama Miss Yuni itu gimana? Maunya saya ingin beliau pulang memecahkan masalah dengan pihak keluarga dulu, jangan sebelah pihak. Tahu-tahu saya digugat tanpa ngomong ke orang tua beliau. Saya di sini masih bersama orang tua kandung istri saya, gitu, Miss. Dan mertua saya pun tahu tindak tanduk saya di sini. Sebelum dan sesudahnya, sebelum saya menyakiti beliau, sesudahnya dia sudah berangkat di sana. Karena apa? Di sini saya ingin memperbaiki, walaupun nggak seutuhnya, cuma di sini saya berusaha dengan mengasuh anak, bekerja di rumah, jadi ayah berikut ibu di rumah, ngasuh anak, begitu. Oke, intinya adalah kamu mengharapkan dia pulang agar menyelesaikan masalah yang ada. Bener nggak? Bener nggak? Halo? Iya, Miss. Ya, saya pun berkata dengan diri saya sendiri, ya mungkin ini balasannya. Cuman yang saya sayangkan, kenapa kok nggak ingat anak? Sampai 5 bulan nggak kirim ke rumah. Kamu waktu sama Elsie ingat anak nggak? Saya pun nggak pernah menerima. Maaf, waktu kamu sama Elsie ingat anak nggak? Sorry, Miss, putus-putus, Miss. Di sini biasanya kurang bagus saya. Nggak apa-apa. Waktu kamu sama Elsie ingat anak nggak? Enggak. Selama saya di blok, setelah Lebaran itu, dia sampai ada ancaman ke adik beliau yang memang bersama saya satu rumah dengan mertua. Sampai ngancam selama saya masih di sini dia nggak akan kirim ke rumah, dan itu memang betul, nggak kirim ke rumah, nggak telepon, nggak apa. Ya saya nggak tahu nih, mungkin istrimu sekarang ingat karena kamu pernah menyakiti, dia balas dendam, mungkin hari ini dia ada yang lain. Iya. Nah, ini yang saya sangat bingung Cuman sekali. ya itu setiap hmm,
Gimana, Mas? Jadi ya intinya saya tidak berani. Kurang bagus, Miss, mohon maaf. Oh, nggak apa-apa. Intinya adalah istrimu sekarang lagi pingin menenangkan diri, tunggu dulu dong. Kasih dia waktu. Paham nggak maksud saya? Iya, cuman yang saya kan sebagai laki-laki juga. Di sini saya sini sudah bertahan, cuman dia tetap ingin pisah dengan saya. Kalaupun memang saya nggak dianggap nggak masalah, ya minimal tunjukkan lagi kerja-kerjanya dia, jangan sampai dikomplain begitu. Kalau nggak, udah kerja. Di sini saya, ya kasihan aja dengan anak gitu. Ini 10 bulan masa ya sebagai ibu nggak mau ketemu dengan anak. Saya sudah mengikhlaskan nggak masalah, cuma saya rampungkan dengan kekeluargaan, jangan sampai di meja hijau begitu. Itu aja yang saya ingin. Bukan berarti saya itu istilah mempersulit beliau dalam artian juga saya nggak terima, nggak seperti itu. Apakah perceraian itu harus ketemu gitu tak? Kalau perceraian itu harus ketemu nggak sih? Kenapa, Miss? Kalau orang cerai itu wajib ketemu satu sama lain atau enggak? Oh, kalau saya tetap melakukan kewajiban, saya bekerja juga, Miss. Jual beli online shop, jual beli handphone. Di sini pun saya buka jasa servis handphone. Dan sebelumnya saya itu di Bekasi bekerja dan ada buka satu bidang jasa juga di seperpak alat berat. Oke, maksud saya adalah kalau Dan kalian sampai- bercerai itu harus ketemuan gitu atau bagaimana sih? Sebenarnya cerai itu gimana sih di Indonesia itu saya nggak tahu. Iya, saya sudah mengikhlaskan, cuma ketemu dulu, ketemuan, selesaikan sama-sama di rumah, maunya dia seperti apa, saya ikuti, nggak apa-apa, Miss. Di sini saya sudah bersalah loh, saya sudah mengakui kesalahan saya sebelumnya. Oke, Dan saya pun sudah bertobat dengan cara saya menunjukkan bukti saya. Istilahnya saya itu sudah menganggarkan harga diri saya sebagai seorang laki-laki, yang mencuci, ngurusin anak. sebentar. Maksudnya selama dia memblok saya. sebentar. Maksudnya adalah menjatuhkan harga dirimu karena mencuci atau penjaga anak. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Apakah kalau menjaga anak itu menjatuhkan harga? Bisa diulangi. Kamu tadi kan bilang menjatuhkan harga diri karena harus jaga anak, nyuci semuanya itu. Apakah kalau laki-laki mencuci atau menjaga anak itu harga dirinya jatuh? Halo. Ya, ibarat kata seperti itu, Miss. Dalam artian saya sudah menghilangkan harga diri saya dan saya menunjukkan rasa empati saya sebagai seorang ayah. Saya nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman yang saya sayangkan ketika ada problematika seperti ini, saya ingin baik-baik, menyelesaikan baik-baik, jangan sampai menghindar. Ya, dia pakai kuasa hukum, dia memang menggugat. Tetapi di sini bingung sampai pihak keluarga pun karena belum ada musyawarah. Tahu tuh menggugat saya sebelah pihak, itu pun ini bikin shock orang tuanya lah. Nah, logikanya kalau memang saya membuat masalah lagi, nggak mungkin juga saya masih di rumah mertua beliau. Saya baik-baik aja di sini dengan keluarga besar beliau sama orang tua beliau. Ini loh Mas, Saman harus paham ya. Satu hal, kamu pernah melakukan kesalahan, kamu minta maaf, kamu tobat, boleh, kamu nggak salah. Tapi tahu nggak hati perempuan juga ada rasa sakit dong. Sudah sampai anniversary dirayakan, sudah sampai handphone yang dia bawa sebelum berangkat pun dia minta saya ikan ke salon pun saya iyakan. Dan saya mengusahakan semua itu. Maksud saya adalah
Dulu kamu menyakiti, Dan sebelum ketika berangkat di Bandara Soekarno-Hatta pun intinya gila satu sudah hal. tidak impian, rumah sudah selesai. Ketika rumah ini belum rampung, punya anak lagi. Oke, kamu telepon Miss Juni, apa yang Miss Juni bisa bantu? Itu aja. Intinya saya ingin mencari lokasi posisi istri saya sebetulnya di mana. Udah itu aja. Kalau memang di Indonesia, saya memohon dengan sangat, pulanglah, ingat anak, udah gitu aja. Saya sudah, dalam arti sudah pasrah sama Gusti Allah. Kalaupun memang sudah nggak berjodoh dengan saya harus mengikhlaskan. Cuman begini, pulang ke rumah, bertemu dengan anak, ayo kita ke pengadilan bareng-bareng, kita selesaikan secara baik-baik, jangan sebelah pihak saja. Udah gitu aja, simple saya. Ya sekarang saya sudah membujuk rayu beliau untuk bertemu, minimal anak lah. Kalau saya nggak dianggap nggak masalah. Anak minimal. Kasihan. Oke. Jujur saya sudah diusir sama beliau dari rumah mertua beliau. Cuma saya kan ditahan sama mertua. Jangan sampai pergi karena apa? Saya posisi mengasuh anak-anak di rumah. Karena yang di rumah itu cuma bapak mertua sama adik ipar beliau yang bontot. Lah adik ipar dia kan kerja. Sesekali aja pulang. Di sini laki-laki semua yang di rumah. Ibu mertua juga di Hongkong begitu. Oke, kamu kan sudah nanyain belum sama ibu mertuamu? Padahal kan ibu mertuamu ada di Hong Kong. Iya sudah ada. Namanya ibu. Jangan nyebutin nama, Mbak. Mas, jangan nyebutin nama, soalnya saya lagi live. Yuk, intinya adalah istrimu tidak mau kamu, tapi kamu Ya. mau dia. Seperti itu. Benar nggak? Ya seperti itu. Kalau memang semisal enggak pun ya paling enggak selesaikanlah dengan baik-baik begitu. Saya mintakan dengan baik-baik, Miss. Masa iya mau begini begitu loh. Itu aja sih. Kalau memang sudah enggak mengharapkan saya sudah pasrah sama Gusti Allah, enggak masalah. Intinya selesaikan baik-baik, jangan sampai istri saya itu, jujur saya masih punya rasa kasihan. Aturan kan yang di rumahnya dia kan beliau bukan saya, itu aja. Kok sampai kenapa dia menghindar, nggak mau ketemu, itu aja. Oke. Mungkin nanti saya sampaikan ya. Iya, Miss. Oke, terima Itu kasih. aja sebenarnya, Miss. Nanti nggak apa-apa lah untuk identitas beliau saya kirim semua dari history semuanya, biar ya. Cuma itu aja saya minta tolong, uh, tolonglah pulang. Anak menunggu di rumah. Ketika memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya tetap niatan beliau untuk percaya dengan saya harus siap. Itu aja. Dan Oke. saya pun juga nggak akan mempersulit malah. Oke, siap. Karena Siap. jujur di sini saya didukung penuh dengan keluarga besar istri saya. Makanya saya bingung. Siap, siap. Nanti saya infokan ya. Terima Siap, kasih. Miss. Terima Makasih, kasih. Miss. Ya, terima kasih. Ya, siap. Sudah mengganggu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama, Miss. Nggak paham saya. Saya minta maaf, saya nggak paham. Saya nggak paham, saya minta maaf. Intinya bingung saya.